teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Ya, Mas Do udah pulang ya hari Minggu ini. Udah pulang dari rumah bunda ya, jadi di tempatnya Mas Do lagi. Oke, teman-teman nih Mas Do ada agak sedikit gimana gitu ya. Tadi baca komen ya, kita nggak usah sebutkan nama ya. Komennya negatif banget gitu ya. Dia gini ya Mas atau Mbak ya. Kalau emang nggak cocok dengan readingan saya tuh sih simple, boleh tinggalkan ya, boleh cari yang lain gitu. Dan di sini saya tekankan, saya membaca secara umum ya. Bisa saja energi kamu nggak ketarik gitu. Kalau mau lebih lengkap ya ke personal reading emang untuk kamu gitu. Oke. Jadi saya emang nggak mau lihat lagi yang aneh-aneh gitu ya. Kalau emang apa ya silakan tinggalkan. Saya pun nggak ada maksa gitu ya. Kalau emang nggak cocok bisa saja mungkin energinya emang nggak ketembak ke kamu gitu ya. Dan teman-teman ingat, jangan selalu mematok bab pembacaan ini menjadi sebuah apa ya, kayak tujuan gini contohnya. Nih Mas Do baca nih kartunya bagus banget. Wah, kamu akan dapatkan kekayaan gini-gini. Itu teman-teman langsung kamu mikir, wah kalau udah dapat kartunya bagus, sudahlah aku tinggalin aja, nggak usah kerja lagi. Nggak gitu caranya teman-teman. Ini hanya sebagai media atau mediasi aja ya, sebagai kita apa ya, lebih bersemangat gitu loh. Jangan mentang-mentang, oh dapat nih, ini kartunya bagus, dia jodoh kita nggak berusaha, nggak kenalan sama dia, nggak bisa gitu ya. Kita sekedar apa aja sih ya, apa awal aja. Oke, sorry banget, udah panjang banget, panjang lebar ya. Kita mulai aja ya pembacaan kita. Ini ada ya angkat tema ya. Malam ini Mas Do ingin bacakan. Sorry ada suara kambing ya, karena udah pulang ya. Oke, sorry. Yang akan Mas Do angkat tema kita malam ini adalah apa sih yang ia rasakan dan pikirannya saat ini kepada kamu ya. Ada apa gitu lah. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan kepada kamu saat ini ya. Ini udah ada kartu tarotnya, saya shuffle dulu. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapin selamat datang ya. Selamat bergabung, selamat datang di channelnya Mas Do Oracle ya. Yang pengen dibacain monggo. Kalau mau di komen silakan, mau apa yang judul mau dibacakan. Atau boleh ke Instagram ya. Follow aja di @masdooracle, DM aja. CEO tak shuffle dulu. Kita shuffle dulu. Jatuh, sorry. Saya pause bentar ya, jatuh. Oke, kita langsung tarik-tarik aja. Oke, energi pertama ada Ten of Cup. Ada kartu Queen ya, ada Emperor juga. Saya tak tarik-tarikin dulu. Oke, ini ada dua kartu ciri-ciri ya. Ada Knight, ada Queen. Ini sorry banget bengkok-bengkok kartunya Mas Do kemarin. Hujan ya guys, bocor. Jadi Mas Do buru-buru jadi kelipet-lipet tuh yang Queen dan King itu. Oke, langsung aja kita mulai. Perasaan dan pikirannya ke kamu saat ini. Nih, saya tak tarik sini dulu. Biar lebih rapi aja. Yang pertama energi ketarik adalah gambaran Ten of Cup ya. Di sini saya melihat dia lagi Ten of Cup. Ini adalah gambaran orang ya. Gambaran orang itu yang kayak kecewa, teman-teman. Kenapa dia kecewa nih? Nah, ini yang akan kita clarify nih, harus yang kita klarifikasi gitu ya. Kenapa sampai dia bisa kecewa atau sedih ya. Ten of Cup ini juga gambaran orang kalau yang belum punya pasangan ya. Dia, teman-teman, berharap banget atau kamu berharap banget sama seseorang gitu ya. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangan juga bisa, itu Ten of Cup. Nah, pertanyaan kita kan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Ternyata dari kartu yang pertama tertarik adalah Ten of Cup nih. Ada apa nih? Kenapa dia sampai Ten of Cup? Nah, ini yang mau kita clarify. Ini saya akan bacakan dengan menggunakan kartu ini aja. Ya, saya tak shuffle dulu. Kita clarify dulu. Kenapa dia menjadi Ten of Cup nih? Mengapa dia lagi sedih? Kenapa dia lagi murung gitu ya? Karena perasaannya kalau saya lihat lagi Ten of Cup nih. Oke. Ini saya tarik 3 aja. Oke. Ini kita geser dulu teman-teman ya. Ini saya ingin clarify dulu atau klarifikasi. Perasaan dia nih atau perasaan kamu bisa vice versa ya. Ini apa ini? Kok Ten of Cup yang keluar gitu? Ten of Cup ini gambaran sedih ya. Oh, nggak kelihatan ya. Gimana ya? Sorry, ini kita geser-geser aja kali dulu ya. Sorry banget ya karena Mas Do ini apa ya, baru mencoba yang kayak gini gitu loh. Biasanya kalau di meja Bunda Aisyah tuh kan gede ya, maklum lah kayak mejanya Mas Do nggak gede-gede kali. Mundurkan gini. Nampak yo? Kita ulang lagi, sorry ya.
Ten of Cup ya. Di sini kalau kita lihat energinya dia lagi bersedih, atau gambaran seseorang yang kekasih apa ya? Cinta yang tak sampai, angan-angan yang tak sampai. Atau juga ekspektasi yang tidak sampai. Saat belum menikah mungkin waktu kamu berpacaran sama dia, wah, dia baik banget, dia mesra banget. Tapi setelah menikah kok berubah banget nih. Kok dia jadi jahat, kok main tangan, kok gini segala macam. Dulu kalau kok enggak gitu. Itu juga gambaran Ten of Cup juga bisa. Gambaran tidak sesuai ekspektasi kamu. Nah, ini mengapa dia sampai kayak gini nih kartu pertamanya. Ada gambaran, the idea of not being able to escape your love scares me. Di sini ada gambaran ketakutan teman-teman, tidak bisa lepas dari cinta kamu. Itu menakutkan aku atau membuat aku takut. Jadi di sini teman-teman ya, ada gambaran orang ya, atau gambaran si dia ini lagi sedih. Kenapa? Dia udah tahu nih dia diselingkuhi, atau kamu udah tahu nih kamu udah diselingkuhi nih, ya. Kamu udah tahu kamu udah dipermainkan. Tapi di sini gambarnya kamu takut kalau kamu itu nggak bisa move on dari dia. Jangan, ini harus diklarifikasi lagi nih. Ada yang komen gini, Mas udahlah aku udah diselingkuh, aku nggak peduli lagi ngapain sih. Itu kamu mungkin. Tapi ingat teman-teman, nggak semuanya sekuat kamu, nggak setegar kamu. Ada orang di luar sana yang tipenya udah disakitin, udah dipukul tuh kayak mana dia masih tetap bertahan. Kenapa? Ada beberapa sebab, bisa karena anak ya, bisa karena itu tadi keuangan, karena pekerjaan gitu loh. Jadi nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Maka itu teman-teman, ini pembacanya ingat umum. Saya bacanya umum ya, jadi ingat itu. Kadang saya juga ada lihat komen ya, saya membacakan gini, aduh Mas aku udah nggak butuh lagi dia. Ya mungkin buat kamu nggak butuh dia. Ada orang di luar sana, udah disakitin bagaimanapun, tapi rasa itu masih ada. Nah ini yang membuat dia takut ya. Dia ini udah diselingkuhin, udah dihianatin ya. Ini gambaran Ten of Cup ya, ini udah mulai kebaca nih. Ternyata dia ini, perasaan dia saat ini tuh sedih banget, kecewa banget. Ini bisa kamu, bisa vice versa ya. Tetapi mengapa dia sampai kayak gini depresinya nih? Dia takut teman-teman kalau dia itu nggak bisa move on ya. Walaupun udah diselingkuhi, udah disakitin gini, dia takut masih juga memikirkan dia ya. Masih juga berharap cinta dia. Ada teman-teman. Jadi nggak bisa kita pungkiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa bisa kayak gitu nih? I'm burning with passion for you. Ya udah cintanya udah berapi-api banget gitu loh. Udah menjadi passion tuh kayak hobi ya gitu loh. Sebuah kebutuhan tuh dia. Kalau udah jadi kebutuhan susah banget gitu ya kan. Nah jadi nih biar lebih gampang saya uraikan sekali lagi nih kalau kurang jelas. Ingat, ini baca umumnya harus selalu ingatkan nih. Jadi kalau nggak berlaku buat kamu ya udah komen santai aja ya. Udah Mas aku udah diselingkuhin, aku tinggalin aja ya nggak apa-apa. Ya ingat, nggak semua setegar kalian. Ada orang di luar sana mungkin ya karena takut ya, itu tadi karena faktor anak. Ada teman-teman ya. Ini contoh terjadi di keluarganya Mas Do juga gitu ya. Itu suaminya jahat banget, ya main tangan segala macem, tapi kok bertahan. Saya pun sampai heran gitu loh, karena saya waktu itu masih remaja ya, saya masih sekolah waktu itu. Kenapa sih bertahan teh gini, bodoh banget gua bilang gitu kan. Tapi setelah saya makin dewasa saya baru mengerti, ternyata di situ dia ada 3 anak teman-teman, yang mana harus disekolahin ya. Dia nggak bekerja, kita nggak bisa bilang cari kerja ini susah teman-teman, kita nggak bisa. Tadi saya bilang, maka itu saya semakin saya dewasa saya makin berpikir, saya nggak bisa mengomentari hidup orang lain teman-teman ya. Benar menurut saya belum tentu benar buat mereka gitu loh. Nah ini yang terjadi sama dia ini ya. Ini perasaan dia atau perasaan kamu saat ini udah tahu nih dia udah diselingkuhi nih, dia udah dihianatin nih, udah dijahatin gitu ya. Tapi di sini dia takut teman-teman, takut kenapa tuh tadi guys? Ada beberapa faktor, bisa anak, bisa keluarga, bisa karena uang gitu ya. Ada juga gini yang terikat gini, dia waktu sebelum menikah sama-sama kerja. Nah saat udah menikah dia bilang, kamu wajib berhenti biar aku yang cari nafkah. Udah berhenti dia nih. Ternyata seiringnya jalan, tidak sesuai ekspektasi. Dia jahat, nggak ngasih nafkah. Ya ini pekerjaan udah nggak ada. Diceraikan dia bingung. Kayak mana? Aku udah separuh tanggung jalan gitu ya kan. Juga ada gitu loh. Itu tadi teman-teman. Jadi jangan kita samakan kehidupan kita sama orang lain. Ya. Kalau nggak bisa kita mensupport mereka, jangan dikata-katain. Kadang saya suka sedih juga ya. Dikata-katain, nih kamu bodoh banget gini-gini. Karena mungkin saya juga pernah mengalami gitu. Saya juga bilang tante saya, ngapa sih teh gini-gini. Tapi setelah saya makin dewasa baru ngerti gitu ya. Dapurnya kita sama dapur orang itu belum tentu sama gitu. Jadi udah jangan terlalu sibuk dengan orang lain gitu teman-teman ya. Nah lanjut. Nah berikutnya juga ada gambaran nih. Let me show you some good times, I got this ya. Nah teman-teman, dia bisa bertahan di sini. Ini kan udah tahu nih dari selingkuh, dijahatin, kok bisa bertahan? Tadi satu sisi takut gitu. Nah di sini yang membuat dia bisa bertahan nih, dia memikirkan kenangan-kenangan baik di sini. Si dia ini atau si kamunya ya gitu ya.
memikirkan terus kenangan-kenangan baik gitu. Kenapa masih bisa bertahan? Ini ya itu tadi pikiran-pikiran baiknya. Atau nih kalau kita nggak bahas cinta, nih kita baca secara kerja ya. Ini si dia mungkin pasangan kamu kok mendadak sedih, mendadak depresi. Ini bisa jadi di pekerjaannya mungkin tidak sesuai ekspektasi. Ya, dia kerja capek gini-gini, wah penghasilannya nggak sebanding. Atau kamu kerja capek gini-gini, penghasilan nggak sebanding. Tapi kamu takut untuk melepaskan. Kenapa? Ya itu tadi satu sisi ya, ini pekerjaan ini yang menghasilkan gitu loh. Berhenti aku makan apa, kerja apa gitu. Nah, di sini juga ada gambaran. Nah, aku berpikir positif, ya udah. Walaupun tidak sesuai ekspektasi, mau gak mau ya udah, penting aku bisa makan, aku bisa memberi anakku jajan. Nah, juga bisa di bidang pekerjaan. Banyak nih umum. Ingat nih umum. Ini susah ya kita untuk orang-orang kita kadang ini nggak mendengarkan dan nggak membaca gitu ya. Tahu-tahu udah komen negatif aja. Ya, jadi kalau emang mau komplit ya bacanya itu tadi personal gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata ya teman-teman. Lanjut ya. Ini ada berikutnya ada gambaran Queen Pentacle nih. Oke. Queen Pentacle Ratu Koin. Nah, ini udah kita kelar, kita geser aja. Kita geser ke sini Queen Pentacle ya. Nah, di sini saya melihat kartu ciri-ciri si Queen Pentacle ini. Ini adalah gambaran orang yang suka hidup dengan penuh kemewahan, ya. Kemewahan, ya. Tetapi di sini dia walaupun mewah gini, dia royal tuh, dia baik sama orang. Nah, teman-teman ini bisa gambaran pasangan kamu, ya. Ini kamu yang takut tadi nih, mengapa kamu sampai sedih? Sama keluarga pelit banget. Nih, tapi sama orang bukan main royalnya. Ada gitu, ada teman-teman, ya. Sama anak sendiri ya minta jajan bu, minta jajan, wah pelit banget. Gak ada uang gini-gini, tapi kalau temannya datang, yuk makan mana, ngopi mana, yuk kita makan di sini gini-gini. Nah ini yang membuatnya mungkin juga kecewa, membuat kamu jadi sedih. Atau kalau kita bahas tadi pekerjaan kamu di kantor kayak dipilih kasih. Yang satu tuh kayak dapat perlakuan khusus, kamu kok enggak gitu loh ya. Itu juga bisa. Nah, Queen Pentacle ini juga adalah gambaran yang mempunyai cengkraman yang kuat pada realitas duniawi. Jadi ini tuh tadi guys, dia sangat memikirkan hal-hal yang berbau duniawi. Ya maka itu dia suka foya-foya, dia suka mencari nafkah, emang dia kerja keras gitu loh. Tapi emang untuk ya dihambur-hamburkan, emang untuk dia habis-habiskan. Ya, beda orang beda pula pemikirannya. Ada yang tipe orang cari uang ya ditabung untuk ya kalau kita sakit atau segala macam. Kalau si Queen Pentacle ini dia emang cari uang ya emang untuk dia jajan gitu loh. Ya. Nah, dan juga ini ada gambaran dari pekerjaan kerasnya dia akan menikmati hal itu. Nah, teman-teman masalahnya gini. Waktu dia belum nikah is okay. Dia dikesenangi orang. Kenapa? Karena dia suka membandarkan kawan-kawannya. Saat dia udah menikah, dia tidak bisa membagi hal itu antara teman dan keluarga, antara kamu atau anak-anak kamu. Itu membuat kamu menjadi agak sedih gitu, ya. Nah, ini tadi guys, itu tadi saya bilang kalau kita belum siap nikah, masih ingin main-main, jangan kita paksakan menikah. Ini tadi. Nah, ini juga tanpa kita sadari kita telah menzolimi pasangan, dia telah menzolimi kamu gitu, atau kamu telah merasa terzolimi. Ya, karena dia lebih memperhatikan temannya, ya, sahabatnya dibandingkan kamu dan anak-anak. Oke. Atau juga bisa gambaran Queen Pentacle. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran The Emperor, keras guys. Ini tadi. Waktu sebelum menikah, waktu pacaran, sebelum terjadi Ten of Cup ini tadi, perasaan kamu atau perasaan dia ya. Beda banget perlakuannya, baik, mesra. Ya, saya bilang tadi lah. Wah, kalau jalan-jalan ke sini, makan ke sini, diajak jalan sini kemana-mana deh gitu. Itu juga gambaran The Emperor, ya. Tetapi setelah menikah kok berubah. Nah, itu tadi guys, terkadang kita sebelum menikah itu saya udah baca juga semalamnya. Belum kelihatan sifat asli kita. Ya, sifat asli pasangan itu kelihatan setelah kita menikah. Ya, baru ketahuan tidurnya dengkur, ya. Malas mandi, ya. Jarang masak, ya juga bisa, teman-teman. Jadi tuh kita itu maka saya bilang sebelum menikah itu dipikir-pikir lagi ya. Beda saat kita pasangan pacaran dengan menikah itu jauh banget. Ibarat kata saya bilang semalam menikah itu 100% full ketahuan, pacaran ya masih 20% gitu ya kan. Kalau ketemu ya mandi cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan. Saat udah menikah ya itu kita seharian bersama dia, kita nggak tahu gitu ya kan. Nah itulah tadi teman-teman, kalau orang yang udah siap nikah mau nggak mau harus menerima gitu ya kan, saling menerima. Karena jangan kita bilang pasangan kita rendah, karena kita tanpa kita tahu kita juga mungkin punya kekurangan yang mungkin tidak disenangi pasangan. Nah jadi jangan kamu nanti, wah aku benci sama si istriku atau suamiku ini, dia kayak gini, ternyata kamu juga memiliki sifat yang sama gitu ya kan. Maka itu teman-teman, untuk menikah ini perlu ya jangkauan yang luas. Tapi terkadang tuh tadi guys ada juga yang tipenya selingkuh. Nah, itu tadi kembali ke pribadi masing-masing lah ya kan. Jahat, mukul itu juga kembali didikan orang tua dan kembali ke pribadi masing-masing. Kita kembali lagi deh.
Jadi ini sebelum kamu menikah sama dia atau sebelum jadian deh gitu ya kan. Beda banget gitu kan. Setelah berjalan bersama dia seiringnya waktu kok berubah. Kok jadi emperor, kok dia jadi garang banget, kok jadi jahat banget gitu baru kelihatan. Nah, berikutnya terjadilah The Hermit. Di sini kamu atau dia hanya bisa pasrah. Ya. Hanya bisa ya berdoa, hanya bisa kayak ya udah deh. Hanya bisa kayak menghela napas aja gitu. Hanya bisa aduh gitu ya kan. Udah menjadi bubur, nasi udah menjadi bubur. Tapi juga di sini kalau saya lihat masih ada rasa. Masih ada rasa cinta itu, atau mungkin cinta tuh enggak, tapi ya masih ada rasa yang membutuhkan, kayak mungkin faktor anak, keluarga ya kan. Mungkin ada yang tipe aku kalau nggak mikir anak ya mungkin udah lama aku tinggalkan kamu ya. Kalau aku nggak mikir ini aku udah lama banget jauhin kamu gini-gini ya. Nah ini tadi guys, The Hermit ini hanya bisa kembali, yaitu tadi diterima ya, dinikmatin, dijalanin ya. Lanjut ada Ten of One. Nah, selain Ten of Cup, si dia atau si kamu ini merasakan Ten of What, beban. Jadi beban teman-teman. Karena itu tadi nggak sesuai ekspektasi kamu gitu kan. Nah itulah guys, realita di rumah tangga gitu ya kan. Tidak semulus atau seindah yang kita bayangkan. Wah nanti bisa enak-enak nih, wah bisa gini-gini. Kita juga harus memikirkan hal yang lainnya, karena menikah itu nggak sehari 2 hari. Beda dengan pacaran, mungkin kita jumpa sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali deh paling banter seminggu gitu ya kan. Menikah kita hampir menghabiskan waktu bersama gitu ya kan. Dan 2 orang yang berbeda, sifat yang berbeda dicoba disatukan. Wah itu dia. Makanya itu bisa terjadi perang dunia ya kan. Oke teman-teman, yang terakhir di sini ada gambaran Knight of Cup. Ini kartu ciri-ciri nih. Ini mungkin ciri-ciri kamu atau ciri-ciri. Oke. Nah, Knight of Cup ini ya teman-teman adalah gambaran kesatria yang penuh kasih. Nah, ini kayaknya nih lebih ke arah kamu nih ya. Yang Queen Pentacle pasangan ya. Knight of Cup ini gambaran kesatria yang penuh kasih, sensual ya. Dan dia orangnya emosional, maksudnya itu gampang baper. Ya ini tadi kamu. Ya mungkin kamu nggak menyadari ya. Mungkin merajuk ya, baper gitu. Kita kadang nggak bisa bilang kamu ini gampang merajuk, kalau kita ya kita nggak akan sadar gitu. Yang tahu tuh orang di sekitaran kita ya. Dan juga gambaran orangnya romantis banget, antusias ya. Tapi di sini sayangnya kamu nih mudah bosan. Mudah bosan di sini kita harus garis bawahi. Kamu akan bosan kalau orang udah kayak itu tadi, udah nggak peduli, nggak ini, kamu pun juga akan cuek gitu ya kan. Akan juga ya udah, ada tipe orang gitu guys ya. Kamu sayang, aku akan lebih sayang. Kalau kamu cuek, aku akan lebih cuek, akan lebih jahat gitu. Nih, udah selesai pembacaan kita. Kenapa atau ini bisa kamu atau dia, bisa vice versa. Apa perasaannya saat ini? Kenapa gitu? Ada apa gitu? Ini udah dibacain, udah saya clarify juga. Ingat, kalau nggak cocok energinya wes, bukan energi kamu. Gampang sesimpel itu ya kan. Cari reader lain. Nih juga, kalau kamu saya baca gini nggak setuju, wah ngapain mas? Aku udah selingkuh, aku ya tinggalin lah. Ya mungkin tuh energi kamu teman-teman. Ada di luar sana orang, itu tadi guys kayak terikat, punya anak, dia nggak kerja gitu ya. Jangan kita bayangkan semua orang tuh indah hidupnya, nggak bisa gitu guys ya. Nah itu dia ya, itu sekedar mereminder aja. Oke teman-teman, sampai sini aja, saya akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.